Caranya untuk pertemuan ini yaitu melalui metode reflective thinking dan jigsaw. Nanti diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi tentang macam-macam hari kiamat. Medianya yang ditampilkan? Medianya ada gambar, video, poin-poin. Model pembelajarannya tuh? Modelnya reflective thinking dan jigsaw lebih. Penilaiannya berbentuk? Penilaiannya ada formatif awal, ini tentang penguasaan materi ya, sama proses diskusi. Nanti proses. Sikap itu tadi aktif dalam diskusi pembelajaran. Kelas berapa ini? 95. Jam berapa? Jam terakhir 89. Pernah dicobakan di kelas lain sebelum melaksanakan? Sudah tadi. Seperti apa pelaksanaan? Belum maksimal. Gimana Hambatannya ketika mengkondisikan anak untuk berkelompok. Cara memperbaikinya, Cara mengatasinya ya dengan memberikan masukan, nasihat, apa gimana? Ya itu tadi dengan biar efektif. Jika ada yang mau diperbaiki dari modul ajar ini, apa kira-kira untuk berikutnya setelah mencoba tadi? Ya mengenai metode lebih bervariasi. Terima kasih banyak Bu Neti. Iya, sama-sama. Amin. Ada pesan terakhir untuk kemajuan sekolah? Pesan terakhir apa ya? Semoga semoga SMPN 1 sukses, lebih berprestasi dalam segala bidang. Terima kasih Bu Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Demikianlah wawancara tadi dengan Ibu Neti Rosmaniar, guru pendidikan agama Islam. Sudah bertugas berapa tahun Bu Neti? Bertugas lebih kurang 26 tahun. Apa ada kendala tentang kurikulum Merdeka? Lebih semangat mengajar atau seperti apa? Lebih semangat sih, cuma secara pribadi mungkin belum begitu memahami konsepnya. Terima kasih banyak Bu Neti, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik Bu. Makan dari? Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk di punggung ya. Nanti dirapkan semuanya. Ada yang tidak hadir? Berapa orang? 2. Siapa itu? Jakam Dika. Kan izin atas sakit tadi rupanya. Wahyu nggak ada informasi. Udah? Sebelum kita mulai berdoa, coba dipimpin tuh berdoa dulu. Masyarakat berdoa dimulai. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya ya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang hari akhir. Apa saja yang kita pelajari tentang hari akhir minggu kemarin? Pengertian. Coba siapa yang masih ingat apa itu pengertian hari akhir? Hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini dan berawalnya kehidupan di akhirat. Hari Berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini dan berawalnya kehidupan di akhirat.
hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini dan berawalnya kehidupan di akhir. Nah, mengenai hari akhir ini itu dijelaskan di dalam Al-Quran tentang kepastian hari kiamat itu adalah dalam Al-Quran surat, siapa yang masih ingat? Kepastian terjadinya hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Al-Hajj ayat surat ke-22 ayat ke-7. Ada yang tahu bunyinya? Wa anna sa'ata, kan itu minggu kemarin. Wa anna sa'ata atiyatu la raiba fi. Itu kan minggu kemarin kan. Bahwasanya hari kiamat itu pasti ya, tidak ada keraguan kepadanya. Nah, jadi di sini bahwasanya iman pada hari akhir itu termasuk kita meyakini adanya hari akhir, terjadinya hari kiamat, apalagi terjadinya kematian, adanya kehidupan akhirat ya. Nah, itu yang minggu kemarin. Nah, untuk yang pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang, kalau kalian perhatikan dulu tujuan pembelajarannya. Sebelum kita masuk ya, mana stopnya dulu, Mas? Bentar, Mas. Itunya mana dulu? Stopnya dulu. Ini ya. Ini. Udah? Sebelum kita masuki untuk pertemuan kedua ini ya, yang minggu lalu kita membahas tentang iman kepada hari kiamat. Nah, jadi untuk di sini ada yang tahu nggak ada berapa macam pengelompokan dari hari kiamat itu? Hari kiamat terbagi berapa macam? Ada yang tahu? Ada berapa macam? Yang pertama? Yang kedua? Kiamat ya. Jadi kemudian seperti apa sajakah gambaran dari hari kiamat kubro ini? Ada yang pernah menyaksikan kiamat kubro? Ada yang mau menyaksikan? Enggak. Jadi kata Rasulullah ya, kalau ingin melihat seperti apa kejadian kiamat sesungguhnya, itu bisa dilihat dalam Al-Quran. Di antaranya surat At-Takwir ya, surat Al-Infitar dan surat Al-Isra. Itu nanti ibu lihatkan videonya seperti apa gambaran tentang hari kiamat. Kemudian dari mana kita mengetahui seperti apa gambaran hari kiamat itu? Dari ayat Al-Quran dan juga kemarin menurut pendapat ilmuwan. Nah, kira-kira untuk apa Allah itu menggambarkan peristiwa hari kiamat itu di dalam Al-Quran? Untuk apa diberikan gambarannya, oh hari kiamat itu begini seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran itu kan? Kira-kira apa tujuan Allah memberikan gambaran hari kiamat itu? Ada yang tahu? Nah, jadi untuk jelasnya nanti bisa kita lihat dari materi ini ya. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini masih bab yang sama, bab 2 tentang hari kiamat. Apa saja tujuannya? Jadi nanti setelah selesai proses pembelajaran atas kehidupan hari-hari akan panjang bangsa tadi dikasih oleh Allah SWT di kemudian jenazah. Sekali lagi kita menghubungkan kepada seluruh masyarakat FP
dipanggil Atan Panggang, mertuanya Jala. Baru sebentar tadi ada pengumuman di Masjid Nurul Iman. Jadi kami perpanjangkan lagi untuk di wilayah SMP. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, mari kita bersama mengunjungi rumah duka di Kelurahan Senigang Jalan Indah Timur, yaitu kediaman Pak Haji Ramli ataupun dipanggil hari-hari Adan Panjang. Atas kerjasama kita saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pas ini, ya, pas berhubungan dengan materi kita. Kira-kira nanti itu termasuk kiamat apa? Sudah jelas? Itu salah satu contoh bukti, ya. Perlu lagi nih, supaya udah ada bukti nyatanya. Bahwasanya materi itu pasti ada. Kita lanjut ya. Nah, apa tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini nanti? Yang pertama, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam hari kiamat dan hari kiamat. Kemudian yang kedua, jangan mengaitkan contoh kejadian sehari-hari kehidupan sehari-hari dengan tanda kiamat. Tujuan yang ketiga, diharapkan dapat mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat itu dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, menjelaskan sebagai implementasi ya iman kepada hari itu yang kelima, itu sikap yang di atas itu pengetahuannya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini nanti ada beberapa kegiatan yang ingin ibu sampaikan. Jadi tujuannya sudah ya. Jadi nanti pertama kalian jadi kondisikan berkelompok ya. Nanti ibu akan tayangkan beberapa gambar atau video, udah fokus ke sini. Kemudian nanti bisa kalian menyimpulkan isi dari video tersebut, ya. Kemudian juga nanti akan ditayangkan video, kemudian juga nanti melakukan diskusi kelompok. Nanti ada ya, aku penilaian. Oh iya. Berangkat di bagian samping sama aja. Sama di dalam yang mau beda. Sama. Tentang kegiatan kita akan ibu bagikan lembaran kerjanya ya. Jadi di sini nanti tolong dengarkan, ada penilaiannya juga, ada penilaian sikapnya itu ketika diskusi nanti dinilai keaktifan, kemudian juga ada penilaian formatif prosesnya, ada beberapa pertanyaan ya yang akan kalian kerjakan. Sudah? Nah ini ibu anggap aja di duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Nanti ada lagi pembagian kelompok berikutnya. Udah? Nah coba kalian perhatikan inilah dan tadi tujuan yang akan kita capai pada pertemuan ini. Nah untuk yang pertama, coba kalian amati dulu gambar-gambar yang ibu tayangkan. Nanti kalian simpulkan. Nah ini gambar yang pertama. Jadi masing-masing coba ditulis dulu ya, gambar pertama itu tentang apa. Tadi udah ada bukti nyatanya ya, pengumuman yang kita dengar tadi.
berhadapan dulu kalian. Jadi gimana cara mendiskusikannya kalau ini buku-bukunya? Tinggal di ini aja dulu. Ya tinggal diputar dulu posisi dulu. Tetap yang kelompok ini. Iya, maksudnya ibu berhadapan. Oh, tiga-tiga. Ya. Berhadapan dulu. Kira-kira sih apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari gambar nomor 1? Sholatlah di sini mungkin apa kira-kira pemikiran orang-orang yang ada di sekitar ini? Kalian pernah tidak merasakan mengalami seperti yang yang ini mungkin belum ya? Ada yang pernah mengalami di sini? Belum. Ada yang mau? Enggak. Kira-kira kalau kalian di sini apa pemikiran? Mungkin di situ ada saudara yang keluarganya paling jelas bisa ditanyakan. Jadi dari yang video itu nanti dan kalian diskusikan mengenai diantaranya gambaran peristiwa hari kiamat, seperti apa aja peristiwa yang terjadi di hari kiamat ini yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian kan mengenai datangnya hari kiamat, apakah ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi? Tidak. Jadi dari mana kita tahu tentang kepastian hari kiamat? Yang jelas tadi ada dalilnya menyatakan kiamat itu pasti terjadi. Namun kapan peristiwa itu terjadi? Allah tidak menyebutkan kapan peristiwa itu terjadi, namun memberikan tanda-tandanya. Nanti kalian diskusikan ya, kalian lihat di KPD ini bentuknya. Siapa lagi yang belum dapat? Tidak, coba dulu kalian baca itu dulu. Jadi ini tadi udah ada kelompoknya 5, ada 5 atau 6 orang ya. Nah jadi nanti masing atau ibu tunjukkan saja ya. Berarti mulai dari mana dulu? Dari mana? 1, 2 aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ingat ya nomornya 1, 2, 3, 4, 5. Ini tadi kelompok mawar merah ya. Jadi kelompok mawar merah, mawar putih, mawar merah, mawar hijau, pink. Berarti ini kelompok asalnya. Sudah? Jadi tadi dalam kelompok mawar putih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menjawab khusus pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ingat ya? Nomor siapa yang masih berapa ini? Sudah. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5.
Firma 1, 2. Ini berapa? 4. Berarti 1, itu 2. Firma apa Firma? 1 ini. 1, itu 2. Ini 2. Lagi. 3, kamu? 3 di sana. 4 ini. Udah? Nanti siapa yang paling cepat, yang paling tepat, mau ngasih hadiah ya. Sudah dimakan petunjuknya? Bunga ada kertas, Bu. Ya ampun, tidak ada punya buku. Jawabnya masing-masing menjawab. Ini kan namanya kalian kelompok kami. Nanti setelah selesai kalian diskusikan, ini kan sama ini. Ini khusus nomor berapa tadi? Berarti kalian kelompok ini menjawab nomor 2. Dan berarti ini menjawab untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2 itu nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti setelah selesai kalian mendiskusikan jawaban pertanyaan itu, kalian kembali lagi ke kelompok asal. Ngerti? Ayo cepat, cepat. Dikasih waktu 5 menit bisa? Kalian lihat semua petunjuknya itu di LKPD. Acuan jawaban kalian itu di LKPD. Berarti khusus pertanyaan nomor 1, nomor 2 ya? 2, 3, 4, 5. Nanti kembali ke kelompok asalnya tadi, mawar putih, mawar merah, mawar pink. Udah? Ada yang mau ditanyakan? Diskusikan jawabannya. Gak usah terlalu panjang lebar, singkat saja. Ini nomor 2. Mana pertanyaannya tadi? Singkat padat tepat. Itu gimana ya? Nih. Yang mana kira-kira yang berkesan tentang video itu tadi yang sesuai? Hah? Sesuai dengan gambaran itu tadi, kalian cocokkan dengan ayat Al-Quran. Udah, masing-masing mengerjakan ya. Nanti kalian kembali ke kelompok asal, kalian yang menyampaikan ke kelompok asalnya masing-masing. Ngerti? Jadi yang soal nomor 1 itu tadi berarti ini khusus. Nomor 2. Yang nomor 3 mana? Kelompok nomor 3 mana tadi? Ini. Kalian nggak penjar-penjar, nggak diskusi namanya ini. Diskusikan. Nomor 3 apa pertanyaan? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nomor 3. Udah. Misalkan yang ini. Gimana, Pe? Ya, ada yang namanya kehidupan surga, neraka, ya itu nanti di pertemuan yang selanjutnya. Jadi di amal dunia ini untuk mempersiapkannya. Udah, ada yang kelompok lain yang mau menyampaikan pertanyaan nomor 1? Sama semuanya? Sama tadi yang berbeda? Sama, kita kasih amplop untuk kita.
siapa saja ya, walaupun tadi dia mengerjakan soal ketiga, silakan Raihan. Hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Sudah. jelas keren. Hancurnya. Hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Iya, gambarannya seperti apa tadi kehancuran itu? Halaman 38. Tadi hancurnya 38. Nah, ini kan kemana hancur itu kan masih umum itu Rehan. Masih bersifat umum kan? Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dari video itu tadi. Gunung terbelah itu ya, planet bertabrakan, bintang-bintang berjatuhan. Apalagi tadi manusia bagaikan aneh-aneh, ketakutan. Kan ada videonya pasrah mereka tadi ya, pasrah tak rela ya. Gimana lagi menghadapinya? Udah? Ada yang lain yang mau menambahi? Coba Risapi ulangi lagi tadi gambaran. Dengarkan, makanya kalau ibu, kalau kawannya menyampaikan, dengarkan. Tadi yang disampaikan Rehan cukup sangat terlalu padat singkat ya. Nah, diuraikan lagi tadi adalah apa tadi gambaran dari kiamat? Mana lagi tadi kelompok 2 tadi? Gunung seperti apa tadi? Ayah, berhamburan, kan? Udah, kita kasih akses untuk kita. Pertanyaan nomor 3. Ya, silakan Dwi. Ini kelompok mawar ini aja semuanya. Baca dulu pertanyaannya. Bahwa bumi dan bulan badan yang berputar mengelilingi matahari secara teratur akhirnya akan saling bertabrakan. Panas yang berada di dalam bumi akan meledak dan mengeluarkan bumi. Dengan demikian terjadilah tabrakan di antara bulan bumi. Iya, bagus. Ada yang mau bertanya untuk melengkapi? Nah, itu kan yang disampaikan Dwi itu dikemukakan oleh para ilmuwan ya. Ilmuwan apa, astronomi, planet-planet saling bertabrakan. Kalau menurut ilmuwan apa, geologi, bumi mengeluarkan, dan itu semuanya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Yang ketiga menurut ahli fisika, ini bercerita. Ayo coba kamu ulang yang tadi Bayu. Tadi menurut para ahli tadi. Akan menurut ahli astronomi tadi, bahwasanya planet itu saling bertabrakan. Itu kan menurut sesuai dengan sesuai seperti apa yang dijelaskan dalam Al-Quran surat berarti kan sinkron itu. Menurut ilmuwan dengan ayat Al-Quran itu kan sinkron ya, tidak ada yang bertentangan. Sudah? Tepuk tangan untuk semuanya lagi. Pertanyaan yang nomor 4. Iya, silakan ini. Mengingatkan kepada manusia agar mawas diri Baca dulu pertanyaannya. Jelaskan hikmah yang disampaikannya gambaran tentang terjadinya kiamat itu. Mengingatkan kepada manusia agar mawas diri, bersegera melakukan kebaikan dan mematuhi perintah-perintah. Dengar? Dengan Yang pertama mawas diri, yang kedua Melakukan kebaikan. melakukan kebaikan, yang ketiga apa itu mawas diri? Mawas diri itu introspeksi ya, waspada, menghadapi yang tidak waspada, melaksanakan kebaikan. Tepuk tangan lagi untuk
Buton. 6. Terbitnya matahari dari sebelah barat. 7. Keluarnya binatang melata pada pagi hari. Udah? Udah jelas itu? Itu apa tadi yang dibaca oleh Fikrawan? Tanda-tanda. Itu tanda kiamat apa Fikrawan? Ada yang tahu? Tanda kiamat? Tanda kiamat subro ada yang tahu? Nanti itu PR ya, di rumah mencari di Google kah atau di mana tentang tanda-tanda kiamat subro. Kalau ini tadi tanda-tanda kiamat. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi mari dulu kita sama simpulkan dulu. Berarti yang pertama tadi mengenai macam-macam kiamat tadi. Ada berapa macam-macam kiamat? Ada 2. Yang pertama kiamat kubro. Apa yang maksud kiamat kubro? Tadi di awal tadi sebelum dijelaskan, sebelum diskusi kan bisa jawab. Masa setelah proses kegiatannya udah lupa? Kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan. Dan kemudian yang kedua kiamat kubro, yaitu berakhirnya kehidupan seluruh makhluk. Coba untuk yang terakhir ya, ada beberapa pertanyaan sebagai formatif akhirnya itu. Coba kalian kita lisan aja ya, siapa yang bisa menjawab tunjuk tangan. Satu. Menurut jenis-jenisnya, kiamat terdiri dari titik-titik macam. Tunjuk tangan. Ini 2 macam. yaitu kiamat subro dan kiamat kubro. Betul? Kita kasih jadi para ulama dan dari Al-Quran mengelompokkan ya, jenis-jenis kiamat itu ada 2 macam, subro dan kubro. Tadi sudah kita amati videonya, gambarnya dan sudah kita diskusikan. Pertanyaan nomor 2, tapi ini 100 untuk mawar. Saya juga jawab. Berakhirnya seluruh kehidupan di bumi yang ditandai dengan hancurnya alam semesta disebut dengan titik-titik. Iya. Kiamat kubro. Benar? Berakhirnya seluruh. Makanya keliru ya. Berakhirnya seluruh kehidupan di bumi yang ditandai dengan hancur. Iya. Disebut dengan kiamat. Kiamat. Harus yakin. Jangan ragu. Kiamat. Pasti kan tidak yakin dengan jawabannya. Tapi dia belum tahu mana yang kubro dengan Iya, jadi dia tadi udah benar jawabannya. Hah? Ibu ini kami tahu ada. Tapi dia tak yakin jawabannya. Harus yakin. Ya? Kiamat seberapa kubro? Kubro. Seluruh tadi. Kubro. Kata ibu ada lupa dia. Ya harus yakin. Pertanyaan yang ketiga. kurang 5 nanti anak di tapi ke ini ya nanti kasih ini besok lah. Ini yang konsep bukan 5. Iya. Hah? Itu yang konsep. Pertanyaan nomor 3. Jadi 100 untuk mawar. Oke. 100 ya. Mana yang penting itu? Kematian seseorang dan terjadinya bencana alam merupakan contoh dari kiamat. So, maunya pada cepat gitu. So, Halo guys, kami ada. tunggu dulu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Baiklah, pada siang hari ini kita melaksanakan pendampingan individu
yaitu guru pengajar praktik kami yaitu Bu Parliati SPD MPD serta guru yang saya observasi yaitu Bu Neti Rosmaniat SAK. Baiklah, inilah kegiatan pasca observasi di kelas. Selamat siang Bu Neti. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Neti? Alhamdulillah sehat. Tadi kita sudah melihat Bu Neti mengajar. Kira-kira tujuan pembelajaran Bu Neti apakah sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan yang tersebut itu ada beberapa, atau sebagian besar itu sudah tercapai, seperti tujuan yang mengidentifikasi itu, mengaitkan. Cuma ada sebagian dari tujuan itu yang belum maksimal, belum tercapai keseluruhan. Kira-kira yang ini ada 5 tujuan pembelajaran Ibu. Kira-kira yang mana yang belum mencapai maksimal? Sebenarnya yang kalau kognitifnya sudah sebagian besar tercapai, cuma di sikap atau di penerapannya yang masih kurang tercapai. Ini tadi ada kelompok serta ada presentasi juga ya? Iya, karena menggunakan metode reflective thinking dan jigsaw, jadi anak-anak di beberapa kelompok diberi materi yang berbeda-beda dan masing-masing mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kira-kira bagaimana strategi reflektif jigsaw itu seperti apa? Ya di sini anak ada kelompok nanti ada kelompok ahli, ada kelompok asal. Jadi pertama anak itu dibagi dulu beberapa kelompok, kemudian nanti dikembangkan lagi menjadi kelompok ahli, kemudian nanti digabungkan lagi. Menjadi jurusan Iya. Yang masing-masing yang materi sama nanti kan disatukan lagi. Pengelompokannya ini dengan seperti apa Bu? Pengelompokan yang ahli yang apa seperti apa? Sebenarnya kemarin itu heterogen aja, berbeda-beda gitu, kemampuan anak di masing-masing kelompok itu sebenarnya heterogen ya, kemampuan mereka itu berbeda-beda. Jadi biar lagi kayak ada tutor sebaya itu ya, yang mungkin siswa yang mampu bisa membantu kawannya yang kurang mampu. Tidak ditanyakan ke siswa itu ya maunya materinya apa, nah ini kelompoknya tidak. Iya tidak, karena sebelumnya kan udah ada asesmen diagnostik ya, jadi dari situ saya udah tahu mana yang membagi-bagi kelompok siswa masing-masing. Dari asesmen itu. Iya. Kira-kira apa yang harus Ibu masih kendala dalam penerapan strategi pembelajaran Ibu di kelas? Kendalanya ada beberapa aspek sebenarnya. Yang pertama ya kemampuan anak itu masing-masing kan berbeda. Kemudian juga semacam di antara siswa itu yang masih dalam kerjasamanya ada sebagian yang kurang dalam berdiskusi itu. Kemudian ada siswa itu yang dalam berbicara itu menyampaikan menyampaikan aspirasi mereka itu agak susah dipancing itu dalam menggunakan bahasanya ataupun pengetahuan. Jadi banyak yang tidak mau gitu, agak susah saling satu sama lain itu saling dorong itu, siapa yang maju, siapa yang menolak gitu. Jadi memakan waktu yang lama juga untuk metode ini. Untuk kedepannya kira-kira apa yang akan Ibu perbaiki dalamnya? Iya, mungkin yang perlu saya perbaiki mungkin baik dari saya sendiri, mungkin lebih menambah referensi tentang menerapkan metode-metode yang lebih bisa membuat anak itu aktif, itu
menggabungkan kode-kode itu kan, menerapkan yang sesuai kemampuan anak. Kemudian juga mungkin banyak memberi anak latihan tugas di rumah untuk menambah wawasan kemampuan materi mereka. Jadi anak ini mengutarakan aspirasinya di situ kendalanya. Iya. Kendalanya di sana. Dalam ini mungkin gimana itu ya? Kapan itu? Ya mungkin karena kemampuannya kurang, pengetahuannya juga kurang, mungkin perlu latihannya kurang. Nah itu yang perlu banyak latihan. Kalau antusias bertanya antar kelompok, interaksinya antar Iya. kelompok. Ada beberapa siswa itu yang aktif bertanya, ada juga yang kurang. Jadi ke depannya bagi yang kurang ini seperti apa? Biasanya saya menerapkan ada, kalau bagi yang siapa yang banyak bertanya nanti nilainya tinggi gitu. Siapa yang aktif nanti nilainya bagus. Mungkin semacam reward. Itu efektif ya? Efektif. Itu kayaknya membantu anak itu lebih termotivasi, semangat. Jadi tadi sepanjang perjalanan pembelajarannya, kira-kira refleksi Ibu apakah sudah berjalan baik atau tidak pembelajaran tadi? Dalam proses pembelajaran yang Secara umum tadi. iya, yang sudah berlangsung itu ya sebagian besar sudah berjalan sesuai yang saya rencanakan, kegiatannya ya. Sebagian kecil ada kendala yang belum berjalan. Tapi sudah berjalan ya Bu? Iya. Tadi 2 jam pelajaran ya? Sebagian berjalan. 2 jam pelajaran dan sudah hampir sempurna lah ya, sesuai dengan modul ajar yang sudah ditulis seperti itu. Kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa? Karena ini kan banyak rombel, banyak kelas yang bisa diterapkan. Apakah akan berbeda di kelas berikutnya atau mencoba tetap metodenya sama, siswanya yang berbeda atau kemampuan Ibu ditambah seperti apa? Mungkin menerapkan yang ada saja, sama dengan masing-masing kelas, menggunakan pembelajaran dari versi itu kan, baik yang konten tadi, proses produknya, itu aja. Kemudian juga dengan banyak dari soal-soal atau latihan-latihan untuk supaya mereka lebih memahami materi itu dengan banyak latihan-latihan. Ini asesmennya udah, asesmen awalnya seperti apa ini? Asesmen awal ya saya ingin mengetahui kemampuan anak sebelum materi itu kan, apa benar pengetahuan anak itu sebelum materi itu saya jelaskan. Itu mengetahui, mengukur pengetahuan awal siswa. Asesmen Awalnya. Formatifnya Itu ada yang ketika berdiskusi itu saya nilai keaktifannya, seperti proses ya, asesmen formatif proses itu ketika berdiskusi, kerjasama dalam presentasi. Kemudian kalau yang akhirnya, formatif akhirnya itu ya saya asesmennya untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana kemampuan anak itu dari materi yang sudah dipelajari. seperti itu ya. Kalau hasilnya seperti apa? Kalau dari hasil, alhamdulillah mungkin ada 90% tuntas. Mungkin ya, itu aja kegiatan pasca observasi saya dengan Bu Neti Rosmaniar. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.